Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasyara abdah wa anzan zungdah wa zammalah dabba akhwah. La ilaha illallah nahmaduhu illa iyahu mukhlishina lahudin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wafaqana li ismasi siyam Ramadan wa asana ala siyami wal qiyamah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhusukum ala taati la'allakum turhamun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmat iman, Islam, ihsan yang diberikan kepada kita, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri di majelis yang mulia ini karena ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Genap sudah umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Dan sebetulnya tidak hanya berpuasa yang kita lakukan, karena selain puasa kita juga melakukan sedekah, itikaf, tadarus dan lain sebagainya. Namun perlu kita syukuri juga, sekali lagi kita bisa melaksanakannya hingga akhir pada hari ini, kita bisa mencapai kemenangan yang kita inginkan di hari raya Idul Fitri. Tidak hanya itu, di saat kita melaksanakan di hari raya Idul Fitri ini, kita juga kembali suci sebagaimana layaknya bayi yang baru lahir, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dengan tegas di dalam Al-Qur'an surat di dalam Nabi Muhammad SAW di dalam riwayatnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kendati bulan Ramadan telah berlalu, namun kita tidak boleh lupa perintah Allah di dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan manusia dan jin tidak diperintahkan oleh Allah untuk apa-apa kecuali menyembah, mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga tidak kalah pentingnya perintah untuk menjadi pemimpin yang baik dan amanah. Perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini pula bahwa pesta demokrasi telah selesai, berjalan dengan lancar dan baik. Kita berdoa semoga pemimpin-pemimpin kita yang terpilih menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang lemah lembut, dan menjadi pemimpin yang bisa mengayomi dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Imran
ayat yang ke-159, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kamu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan yang baik. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut memberikan contoh bagaimana Rasulullah SAW mempunyai sifat dan suri teladan menjadi pemimpin yang santun dan lemah lembut. Dalam ayat itu telah dijelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran pada perang Uhud, namun Rasulullah tetap menjadi seorang pemaaf dan menjadi seorang yang lemah lembut. Bahkan Rasulullah memaafkan, termasuk Rasulullah memintakan ampun kepada Allah pada muslim yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, kita berdoa jamaah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, para pemimpin yang telah terpilih pada pemilu Rabu 14 Februari 2024 tersebut, semoga nantinya betul-betul menjadi pemimpin yang amanah, lemah lembut, santun, bijaksana, adil, mengayomi dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang aman, kemah ripah loh jinawi, dan terlindung, terjauhkan dari malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Kita senantiasa menjaga ketakwaan dengan menjalankan ibadah-ibadah yang telah kita jalankan selama bulan Ramadan, seperti berpuasa sunnah, bersedekah, qiyamul lail, serta membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan supaya kita tetap bertakwa kepada Allah dalam keadaan dan situasi apapun, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Asr ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, menjaga diri untuk senantiasa beribadah, terlebih setelah bulan Ramadan, bukanlah hal yang mudah, tetapi ini semuanya harus kita lakukan karena kita sudah diperintahkan oleh Allah dengan tegas untuk memelihara, melakukan dan melestarikan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan untuk menjadi orang yang la'alakum tattaqun. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, artinya orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keriduannya, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang berbahagia, salah satu perkara yang dapat dilakukan supaya kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah, yaitu dengan cara muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kedekatan ini akan membangun keyakinan di hati kita bahwa apa yang kita lakukan dalam bentuk apapun, di saat apapun dan kapanpun diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam dalam riwayat Imam Muslim, anta butullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraha. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka Allah akan melihatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.